Alhamdulillahil ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahhad. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, Ketua BKM Pak Marmahadi serta jemaah segenap pengurus. Qabla an nabda, sebelum kita mulai, mari kita baca Al-Fatihah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, keturunan, serta kepada para sholihin dan terkhusus para muallif Imam Al-Ghazali serta Imam Abdul Somad Al-Palembani. Nafa'anallah bi'ulumihim fid darain, khususan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan langkah kaki kita datang ke masjid mengerjakan sholat subuh dari niat doa semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itulah harapan seorang hamba yang telah mengerjakan ibadah, tidak lain dan tidak bukan doanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali dalam satu majelis yang mudah-mudahan majelis ini tidak saja menambah ilmu, tapi majelis ini majelis yang dirahmati Allah. Itu yang paling penting. Majelis yang keluar darinya maghfuranlah, dosa-dosa diampuni. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka kita pagi ini bersyukur, ucapan alhamdulillah mengawali kajian kita. Yang kedua, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ulang bahwa beberapa kali kita mengulang siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, ini penting kita yakini, karena yang ngomong bukan Ustaz Nur Syarif, tapi yang ngomong adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyran. Barang siapa salawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Berarti kalau kita banyak salawat kepada Nabi, yang paling jelas Allah bersalawat kepada kita. Kadang ada yang bertanya, Ustaz, apakah salawat kepada Nabi itu dijawab sama Nabi? Jawabnya sederhana, jangankan Nabi, Allah saja menjawab.
di dalam hadis yang sahih yang saya baca tadi, Allah saja bersolawat kepada kita yang bersolawat kepada Nabi, apatah lagi Nabi, kan begitu. Nah ini yang mudah-mudahan di bulan Maulid ini, kalau tidak sempat membaca sirah Nabawi gitu ya, kita mungkin masyhur sibuk dengan urusan kita, minimal kita ada semangat untuk bersolawat dan semangat untuk mengikuti sunnah beliau. Mudah-mudahan semua kita yang hadir tidak hanya sebagai umat Nabi, kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan Allah, kita melanjutkan kajian di mana pada hari ini saya sedikit akan mengulang dan membacakan pasal tentang adab Jumat, di mana kemarin beberapa kita sebutkan adab Jumat itu apa Pak diantaranya? Yang diingat mandinya atau memandikan istri. Jadi perlu saya ulangi lagi supaya kita nyambut Jumat itu pas kajiannya hari ini adalah Jumat, maka kita maksimalkan kalau datang hari Jumat sesuai dengan kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal fi bayani adabil Jum'ah ala tartibil adat. Suatu fasal menyatakan adab Jumat atas tertib yang beradat. Bermula adab Jumat itu 10 perkara. Nah, ini perlu diingat. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang disyarahi oleh Imam Abdul Somad Al-Palimbani di dalam Syiarus Sadiqin, bahwa adab Jumat itu ada 10 perkara. Adab yang pertama, hendaklah engkau sediakan baginya pada hari Kamis dengan banyak meminta doa dan mengucap istighfar dan mengucap tasbih, kemudian daripada sembahyang asar. Maksudnya kita melakukan adab yang pertama, di mana kita banyak baca istighfar, di situ isinya juga tasbih. Kapan waktunya? Setelah asar hari Kamis. Jadi hari Kamis setelah asar, jika perlu janganlah banyak urusan yang menyibukkan kita sampai kita kurang doa. Maka pergunakan waktu asar hari Kamis itu dengan banyak istighfar, banyak doa, banyak tasbih. Tanda kita punya adab terhadap hari Jumat. Karena waktu yang demikian itu menyamai fadilatnya dengan fadilat pada hari Jumat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ia nukil daripada ulama yang terdahulu, inna lillahi ta'ala fadlan siwa arzaqil ibad la yuqwa min dhalikal fadl illa man sa'alahu 'ashiyyata yaumil khamis wa yaumil jum'ah. Bahwa adalah bagi Allah Ta'ala anugerah, yakni kemurahan yang lain daripada rezeki. Jadi selain rezeki ada namanya fadilah. Makanya di dalam Al-Quran ada bahasa Allah itu menjanjikan kepada orang-orang yang yakin kepada Dia, kepada orang-orang yang beriman, ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Ada namanya ampunan dan karunia. Yang kita cari itu selain rezeki, kita juga butuh yang disebut namanya karunia. Karunia itu bentuk keutamaan yang lain. Contoh. Ada ayat bunyinya gini, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalik falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Bagi yang senang berada di bulan ini pasti paham. Ini dalil tentang apa? Ini dalil tentang ada satu karunia besar yang Allah berikan kepada kita. Karunianya apa? Islam. Islam itu disebut namanya fadlun, karunia. Kedua,
kita dikasih yang namanya rahmat. Rahmat Allah yang Allah kasih kita, di antaranya adalah tercatat terpilihnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus diutusnya Nabi. Diutusnya Nabi ke muka bumi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu tanda Allah berikan rahmat. Di situ ayat itu menjelaskan, ingatlah dua itu, karunia dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Nah, menggunakan kata-kata fadlun. Kadang di belakang mobil ada tulisan hadza min fadli rabbi. Ada kan? Apa artinya? Ini karunia dari Tuhan. Bukan ada orang dapat hadiah, ya. Hadiah mobil. Jadi karena tanda dia bersyukur, ditulisnya di belakang hadza min fadli rabbi. Kena kotor, ya, tak najis, itu urusannya jadi panjang jadinya. Kan tulisan di belakang mobil macam-macam ya. Ada yang kalau terang-terang itu ada yang inna ma'al usri yusra. Ada hadza min fadli rabbi. Ada yang salawat. Ya, tapi hati-hati kalau mobilnya misalnya kena najis. Nah, ini bicara ada kalimat namanya fadlan. Ada yang nama fadlan, Pak? Kalau ada yang namanya fadlan, nah itu udah satu karunia. Keberadaan dia itu udah satu karunia. Baik, hari Kamis, ya. Hari Kamis itu pada dasarnya di sore harinya sama dengan hari Jumat. Nah, makanya fadilahnya hari Kamis setelah asar itu sama dengan fadilah hari Jumat. Allah punya fadilah karunia selain rezeki yang diberikan kepada hambanya. Padahal tidaklah Allah memberi dari kemurahannya dan anugerahnya itu melainkan kepada seorang yang meminta kepadanya pada sore hari Kamis. Nah, ini udah saya pindah ini, saya konversi ke bahasa kita biar gampang. Jadi Allah menyediakan karunia khusus kepada seorang yang meminta atau yang berdoa kepadanya di sore hari Kamis dan pada hari Jumat. Jadi di sini menjelaskan bahwa hari Kamis sore itu dan dengan hari Jumat satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sunnah potong kuku, sunnah segala-galanya. Masya Allah. Nanti sampai malam kan baca Yasin. Dan sunnah pada hari Kamis itu menyucikan akan kain dan baju dan lainnya. Nah, ini lanjutannya. Berarti hari Kamis itu kita perlu siapkan banyak hal. Kalau pakaian kita kotor, pastikan pakaian untuk hari Jumat dicuci pada hari itu dengan mencari fadilah. Dan engkau sediakan pada hari itu wangi-wangian dan baju putih. Makanya kalau bisa Jumat itu kan putih, warnanya tuh seperti warna malaikat, putih semua. Sunnahnya, kalau sunnah itu nggak wajib ya. Jangan gara-gara nggak ada baju putih, nggak sholat Jumat. Ini gawat. Yang namanya sunnah, ya sunnah. Kalau kita banyak ngerjain sunnah, itu ciri-ciri mau jadi wali Allah. Kalau mau jadi wali Allah yang bisa dibaca secara syariat gampang, Pak. Memang ada dalilnya, la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Tapi memang secara syariat ada indikatornya. Di antaranya Nabi menyebutkan ciri-ciri orang yang diangkat jadi wali itu banyak nafilahnya.
Apa nafilah? Ibadah sunnah, nawafilnya. Makanya di dalam satu hadis sahih, man adani waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku maka aku nyatakan perang padanya. Siapa wali itu? Hamba yang dekat kepada Allah, ngerjain yang fardu dikerjain, sudah dikerjain, bagus nih yang fardu, yang sunnah dia kerjakan. Sunnah dia kerjakan sampai kapan, Pak? Sampai kapan? Sampai Allah jatuh cinta kepadanya. Jadi kita ngerjain yang sunnah sampai Allah jatuh cinta kepada kita. Nah ini penting. Pertanyaan saya, kira-kira Allah udah jatuh cinta sama kita belum? Enggak, Pak. Ya gimana? Udah? Enggak. Tandanya apa, Pak? Kita dipilih untuk hadir di sini sudah. Tanda Allah cinta. Syekh Ibnu Athaillah ketika ditanya bagaimana posisi kita di sisi Allah, maka beliau menjawab, kalau kalian ingin tahu posisi kalian di sisi Allah, lihatlah di mana kalian sekarang berada. Itu posisi. Tapi kalau cinta itu, kalau Allah sudah cinta betul kepada kita, maka kata Nabi ciri-cirinya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Saya pernah sampaikan mungkin di situ. Aku menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Aku menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Aku menjadi tangannya ketika dia memegang. Aku menjadi kakinya ketika dia berjalan. Kalau dia minta, aku kabulkan. Dia minta perlindungan, aku lindungi. Itu maknanya seorang yang sudah dicintai oleh Allah, lahir dan batin dijaga sama Allah. Nah itu, kalau udah mulut keluar dari lisannya bagus, keluar dari perbuatannya itu bagus semua, udah ciri-ciri itu. Allah cinta kepada dia dan Allah menjaga itu setiap siang dan malam. Nah itu yang paling gampang untuk dilihat. Makanya kalau kita ingin jadi wali, ngisi formulir dulu. Formulir ingin jadi kekasih Allah. Nah maka di situ ada ketentuan-ketentuannya, kriteria-kriteria yang bisa dilihat, dicek. Sholat fardunya gimana, yang wajib-wajib gimana. Kalau yang wajib-wajib sudah beres, selanjutnya ya sunnah-sunnah. Makanya kitab ini, Ihya Ulumuddin, kitab yang cukup syarat untuk jadi wali Allah, Pak. Sekarang begini, jujur aja, bicara Jumat itu kalau orang nggak paham tentang fadilah Jumat itu kadang sering datangnya terlambat, sering kadang tidak memperhatikan, nggak pakai parfum juga nggak apa-apa, nggak niat hari Kamis juga nggak apa-apa. Tapi buat orang yang betul-betul paham betapa mereka mencari yang sunnah-sunnah, maka yang kitab-kitab seperti ini dikaji, diikuti. Maka fadilah Jumat itu dimulai dari hari Kamis sore. Disinilah kita siapkan baju dari hari Kamis sore itu, disiapkan mau pakai baju apa, disiapkan pakai wangi-wangian yang seperti apa, warna bajunya warna putih dan disiapkan itu dari hari Kamis sore. Dan hendaklah engkau sediakan pada hari itu, maksudnya hari apa? Hari Kamis, akan segala hajatmu yang membimbangkan. Maksudnya kita ini punya urusan kira-kira apa aja nih rencana. Jika perlu betul-betul dipersiapkan hari Kamis, jangan sampai nanti hari Jumat ada yang mengganggu. Kalau kita ada janjian gitu ya, janjian pagi hari dengan orang, mendingan dari hari Kamis itu diberesin.
diberesin dari hari Kamis. Jadi Jumat itu khusus, khusus untuk nyambut Jumat. Pertanyaan saya Pak, kira-kira Jumat kita seperti ini nggak Pak? Amin, insya Allah, amin. Segala yang membimbangkan hatimu pada hari Jumat maka hilangkan supaya selesai hatimu daripada masyghul. Jadi Jumat itu nggak lagi terganggu, nggak lagi kalau sholat itu pikir sana pikir sini. Yang menegahkan atau mencegah daripada datang pagi-pagi kepada sholat Jumat. Maksudnya jangan sampai datang terlambat gara-gara sibuk. Dipersiapkan kalau bisa memang kita ini kerjanya, kecuali kalau memang ini ya kantoran, hanya perlu siapkan dari pagi-pagi, mandinya mandi Jumat, kemudian datang kantor niat ibadah memang untuk Jumat, udah gak masalah mau gimana saja ya. Dan sunnah berniat puasa pada malam Jumat. Ini yang jarang di kita, puasa Jumat itu jarang. Padahal puasa Jumat itu bagus Pak. Ada yang puasa Jumat di sini? Boleh nggak puasa Jumat? Puasa Jumat. Puasa hari Jumat itu dengan syarat puasa hari Kamis, kalau tidak hari Kamis hari Sabtu. Makanya Nabi kita menyebutkan la yasumanna ahadukum yaumal Jum'ah. Jangan kalian puasa pada hari Jumat illa yauman qablah aw ba'dah, kecuali kamu berpuasa sebelumnya atau sesudahnya. Jadi puasa 2 hari. Tapi kalau Jumat aja gimana hukumnya? Kita perlu tahu hukum Pak. Kalau Jumat aja gimana hukumnya Pak? Berdosa nggak? Nah, kita niatnya malam. Jadi kalau puasanya cuma hari Jumat, maka hukumnya makruh. Ini karena makruh mempuasakan pada hari Jumat itu dengan tiada puasa dengan hari Kamis atau hari Sabtu. Kalau makruh berarti dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Ini menarik ya, kok bisa ninggalin puasa malah pahala gitu. Makanya ibadah itu asal usul ibadah itu aslul ibadah hadar. Asal usul ibadah itu terlarang. Jangan gara-gara nyari pahala sholat subuhnya ditambah lagi. Udah sholat subuh nih berjamaah, gua mau sholat lagi deh, dua rakaat lagi. Jadi 2 kali sholat gitu, dengan niat biar pahalanya banyak. Nggak bisa. Asal usul ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang memerintahkan. Ini kaidah usulnya. Beda dengan muamalah. Muamalah ini ya jual beli, asal usulnya boleh. Kesepakatan, kerjasama, itu kan asal usulnya boleh. Tapi kalau ibadah asal usulnya terlarang. Ini perlu diingat. Kalau memahami agama, memahami Islam ini, kaidah-kaidah usul ini penting. Dia mau tamat, mengikat.
Makanya dalam ibadah itu bid'ah itu perlu diperhatikan juga. Kenapa? Karena asal usul ibadah itu terlarang. Nah, itulah kenapa kalau persoalan bid'ah selalu panjang. Persoalan bid'ah itu selalu panjang. Bid'ah atau enggak bid'ah itu selalu panjang. Dilihat dulu segala macam dalil-dalilnya. Karena asal usul ibadah itu terlarang. Jadi jangan puasa pada hari Jumat saja. Karena makruh itu manik, makruh itu dilarang, bukan disuruh. Dan sunnah menghidupkan malam Jumat dengan membanyakkan sembahyang sunat dan mengkhatamkan Quran. Makanya malam Jumat kita baca Yasin, Al-Kahfi. Karena sunnah membaca Quran di malam Jumat. Pak, Bapak pilih mana? Baca Yasin atau khatam Quran? Baca Yasin atau surah Al-Kahfi? Malam Jumat, maaf ya, malam Jumat dengan hari Jumat sama nggak? Gini ya, malam Jumat itu dalilnya man qara'a surat Hamim ad-Dukhan wa Yasin lailatal Jum'ah. Siapa yang membaca Hamim ad-Dukhan dan Yasin pada malam Jumat, asbaha maghfuran lah, paginya dia diampuni oleh Allah. Tapi hadisnya lemah. Hadis riwayat Baihaqi, hadisnya lemah. Tapi ada hadis, siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat dikasih cahaya di antara dua Jumat. Hadisnya sahih. Tapi bukan malam Jumat, hari Jumat. Itulah kenapa ulama kita di malam Jumat itu walaupun hadis lemah dianjurkan kepada murid-muridnya sampai sekarang terus menerus, kalau nggak bisa mengkhatamkan ya pakai hadis yang lemah, baca surah Yasin di malam Jumat. Sebenarnya nggak surah Yasin aja, cuma kalau disuruh pilih, Bapak cek, Bapak lihat ayat-ayat Al-Quran antara surah Yasin dengan surah Dukhan, pasti orang kalau di voting mau pilih surah Yasin, Pak. Maksud ulama itu yang penting malam Jumat dia baca Quran. Makanya kalau di kampung-kampung bagi yang nggak bisa baca Yasin tetap disuruh baca, tapi baca Qul Huwallahu Ahad. Kan ada tuh kalau di kampung kan ada kelompok yang nggak bisa, Pak. Misalnya baca Yasinnya lambat. Karena baca Yasin kalau di kampung itu biasanya cepat. Siapa yang cepat juara, Pak. Saya ingat betul dulu waktu kecil-kecil itu kalau tahlilan, apalagi pakai biji kopi, itu Yasin itu kan bisa baca beberapa kali. Jadi siapa yang cepat paling jago tuh. Yasin Al-Quran yang selesai. Itu pakai biji kopi. Jadi bagi yang Yasinnya kemudian agak lambat daripada ketinggalan, mending dia baca Qulhu, dibaca Qulhu. Jadi ulama kita ini sebenarnya lebih kepada mengamalkan agama ini ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Jangan sampai malam Jumat orang nggak baca apa-apa. Jangan sampai malam Jumat nggak baca apa-apa. Sekiranya malam Jumat kita bisa baca mengkhatamkan 30 juz Al-Quran, itulah kelasnya, kelas luar biasa. Kalau bisa mengkhatamkan, saya aja nggak bisa mengkhatamkan Quran itu malam Jumat. Mungkin Bapak pernah kali ya. Baca aja Qul berapa kali, Pak? Qul 3 kali, khatam Quran. Oleh karenanya malam Jumat itu kalau ada
bid'ah kalau baca Yasin malam Jumat itu sebenarnya bukan bid'ah, tapi lebih kepada inisiatif dari para ulama. Memang sesungguhnya malam Jumat itu bagusnya mengkhatamkan Quran. Ada hadisnya baca Yasin, tapi hadisnya dhaif. Apakah hadis dhaif bisa diamalkan? Bisa. Memang dalam ilmu hadis dhaif itu bisa diamalkan, memotivasi, tapi nggak bisa jadi hukum, nggak bisa diwajibkan. Makanya orang kalau nggak baca Yasin, kamu kenapa nggak baca Yasin? Nggak bisa digituin. Karena kalau mau pakai hadisnya juga dhaif, nggak bisa. Jadi nggak bisa statusnya itu sebagai hukum. Hukumnya jadi harus, wajib enggak? Itu opsional aja. Opsional. Kalau mau baca ya, kalau ya. Nah kemudian ada juga pertanyaan, kalau gitu kenapa Yasin terus? Kok nggak ada surat-surat yang lain? Nggak apa-apa Pak, baca surah yang lain. Cuma begini, kalau kita duduk bareng nih di masjid, kita duduk bareng, masing-masing baca surat masing-masing, semuanya bersuara, kira-kira gimana Pak dengar? Iya, nanti saling nyimak, itu orang salah tuh bacanya. Jadi kita itu memang disuruh seragam. Sejak zaman Umar bin Khattab, sholat tarawih disuruh seragam. Jadi ijtihad untuk seragam itu sudah ada di zaman sahabat. Sehingga penyeragaman baca Yasin buat kaum muslimin sebagian kita di malam Jumat itu ya sebenarnya tidak hasil sendiri, lebih kepada mengikuti langkah-langkah sebelumnya penyeragaman itu. Kalau sekiranya masing-masing ada yang baca surah Al-Baqarah, ada yang baca surah Ali Imran, ada An-Nisa sampai waktu Isya tuh, masing-masing bersuara semua. Waduh, nggak tertib sama sekali, kacau tuh. Nah, kacau. Nanti perang suara Pak, perang suara, ada suaranya kencang gitu kan. Karena ngaji itu harus ngumpul sebenarnya. Kalau di dalam masjid, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nuzilat 'alaihim as-sakinah. Berkumpul suatu kaum di masjid, ngapain mereka? Mereka baca Al-Qur'an, mempelajarinya, mereka diturunkan oleh Allah sakinah. Kemudian rahmat, malaikat berdoa, nama mereka disebut oleh Allah. Itu kan berkumpul. Kalau berkumpul baca Quran, berarti masing-masing punya suara. Kalau tidak diseragamkan, akhirnya apa yang terjadi? Tidak tertib. Kalau tidak tertib, terganggu. Masing-masing terganggu, nggak dapat tadaburnya. Disinilah ulama kita berpikirnya panjang. Oh, malam Jumat yang penting baca Quran. Oh, ada dalilnya tentang Yasin. Oh, kalau gitu Yasin aja. Nah, cuma buat kita yang berpikirnya agak matang atau kita panjang, jangan jadikan Yasin itu satu-satunya. Nah, silakan baca juga surah-surah yang lain. Intinya menghidupkan malam Jumat. Itu maksudnya, substansinya menghidupkan malam Jumat. Bukan sekedar baca Quran, tapi dengan sholat sunnah. Intinya menghidupkan malam Jumat. Walaupun Nabi sebenarnya ada juga, beliau melarang jangan mengkhususkan malam Jumat sementara hari-hari yang lain, malam yang lain tidak ditegakkan. Mengkhususkan seperti itu kalau dijadikan momen kebangkitan nggak apa-apa, tapi kalau khusus saja berarti kita itu sama saja menjadikan Jumat itu seakan-akan hari yang betul-betul wajib dibanding dengan hari-hari yang lain. Nggak begitu. Nabi tidak suruh kita terlalu khusus pada hari Jumat aja. Maksudnya, kenapa ada hari-hari istimewa? Kenapa ada bulan-bulan istimewa? Itu momentum kebangkitan.
dengan memaksimalkan hari itu, mudah-mudahan keluar dari hari itu kita sama, kan itu outputnya. Baik. Jadi selain membaca Quran, juga dengan membanyakkan membaca zikir. Nah, jadi kalau kita nggak baca Quran, nggak sholat sunnah, maka baca zikir, ya zikir-zikir dan sholawat atas Nabi SAW. Maka adalah fadilah yang demikian itu sangatlah besar, dan sunnah berhubungan intim dengan istri, menjima istrinya pada malam Jumat. Bapak tahu nggak kira-kira kenapa sih malam Jumat itu malam sunnah berhubungan intim dengan istri? Kenapa Pak? Kenapa? Kenapa sih ada kalimat malam Jumat? Kira-kira kenapa tuh? Emang hanya malam Jumat? Jadi seakan-akan malam Jumat itu kan kalau di grup, kalau malam Jumat libur dulu, malam Jumat pada sepi, mana nih gitu. Jadi gini, ada satu hadis bahwa Jumat itu dua. Pertama, Jumat itu punya sisi historis yang panjang, di mana para nabi itu rata-rata nikah hari Jumat. Sebut saja Nabi Adam hari Jumat, Nabi Musa dengan Sofuro atau Zipora hari Jumat, Nabi Yusuf hari Jumat. Bahkan Nabi kita dengan Siti Khadijah dan Siti Aisyah nikahnya hari Jumat. Tapi kan ini malam Jumat. Ini kan malam Jumat, sementara para nabi itu nikahnya hari Jumat. Kalau malamnya malam Sabtu. Itu hadis lain. Hadisnya hadis di mana siapa yang mandi pada hari Jumat. Nah, jadi man irtasala wa ghassala. Jadi siapa yang mandi dan memandikan. Nah, jadi bukan sekedar mandi. Kalau mandi itu kan kita mandi buat diri kita nih, memandikan. Karena memang ditemukan hadis memandikan. Maka orang yang memandikan pada hari Jumat itu memandikan siapa? Memandikan istri. Maka kana lahu bi khutwah amal sanatin. Maka pahalanya setiap langkahnya itu, setiap langkah dia menuju Jumat itu sama dengan beramal 1 tahun. Hadisnya. Itulah yang mendasari karena sunnah memandikan istri, sunnah mandi di hari Jumat dan memandikan istri, maka berarti malamnya sunnah. Itu sama dalam kaidah Pak, dalam kaidah usul agak mirip ini. Wudu itu hukumnya apa Pak? Wudu. Wudu itu hukumnya apa? Berwudu. Berwudu itu fardu ain, wajib kalau mau sholat. Kalau baca Quran boleh nggak? Kalau nggak berwudu? Boleh. Wudu itu wajib kalau mau sholat. Kaidahnya begitu. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kenapa wajib wudu?
sholat itu wajib, maka yang menyebabkan tegaknya sholat itu jadi wajib, termasuk wudu. Nah, memahami bahwa mandinya hari Jumat itu sunnah dan memandikan itu sunnah, maka malam itu jima hukumnya sunnah dan besar pahalanya. Itulah yang kemudian mau gak mau kalau malam Jumat mencari fadilah. Mencari fadilah ini keistimewaan orang Islam. Kalau malam Jumat udah mencari fadilah pokoknya. Bukan nama orang fadilah Pak. Cari nanti yang mencari fadilah gitu. Ibu fadilah aku bukan. Ini fadilah keutamaan. Kata Nabi SAW yang artinya, adakah lemah seorang kamu bahwa menjima istrinya pada tiap-tiap Jumat, maka karena bahwa adalah baginya dua pahala. Pertama, pahala ia mandi junub. Kedua, pahala memandikan akan istrinya. Jadi luar biasa Pak, kalau kita nyari pahala, Masya Allah. Ini kadang kita ini suruh mandi sendiri. Mandi sendiri no. Kadang istri yang nawarin yuk mandi bareng. Padahal kalau kita mikirnya pahala, ya ampun, gampang banget ya kalau jadi pahala, tinggal hidupin ini keran showernya langsung pahala. Nah ini berarti tadi itu masih kelompok adab yang pertama. Yang kedua, adab yang kedua, apabila terbit fajar shadiq hari Jumat, maka sunnah mandi karena waktu Jumat itu daripada terbit fajar shadiq hingga mengerjakan sembahyang Jumat. Jadi kalau bisa mandinya itu sebelum subuh. Tetapi pada waktu yang hampir hendak pergi sembahyang Jumat itu terlebih afdal. Kenapa Pak? Ada lebih afdal, jadi aulawiyah. Lebih afdal kalau mau memang habis mandi itu berangkat. Makanya berangkat Jumat itu tergantung, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang kesiangan. Nah yang kesiangan itu yang maaf itu nggak dapat apa-apa sebenarnya. Tapi Jumatnya gugur, maksudnya menggugurkan kewajiban. Ya tetap dapat rahmat Allah ya. Tapi kalau sering kesiangan nanti memang agak susah juga. Takutnya apa ya? Kita ini jujur aja Pak, serba salah sih. Kalau kita milih softnya suka di belakang, softnya suka di belakang terus. Takutnya nanti masuk surga belakang gitu. Makanya jika perlu jangan dibikin satu habit. Kalau bisa saya di depan lah. Nah, depan dalam kebaikan itu maksudnya biar masuk surga itu duluan. Kan gak enak juga Pak kalau masuk surga belakangan. Malaikat udah capek juga ya. Kalau bahasanya ini candanya. Jadi kalau kita melihat, kalau mandinya pagi maka langsung berangkat itu afdal. Maksudnya habis mandi benar-benar untuk Jumat ya berangkat. Man tawadda'a yaumal jum'ah gitu ya. Fa biha wa nu'imat wa man irtasala fal wasal afdal. Barang siapa mengambil air sembahyang pada hari Jumat maka dengan dia itu memadai dapat sunnah dan dapat nikmat. Jadi mandi pada hari Jumat itu dia dapat sunnah dan dapat nikmat. Dan barang siapa hendak mandi maka mandi itu terlebih afdal. Dan kata setengah ulama,
mandi Jumat itu wajib karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghuslul Jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat itu hukumnya wajib atas setiap yang akil, yang berakal balik. Itu adab yang kedua. Adab yang ketiga, sunnah menghiasi dirinya yaitu dengan 3 perkara. Pertama, memakai pakaian yang putih lebih suci, walaupun tadi sudah disebut. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu bersinar putih. Maka wa ahabbul asya' inallah al-bayan. Warna yang paling disukai Allah, dicintai Allah, sesuatu yang paling dicintai oleh Allah adalah al-bayan, yang warna putih. Jadi warna yang paling disenangi oleh Allah adalah warna putih. Ini saya agak enak juga nih ngomong kayak gini karena saya pakai baju putih, Pak. Kebetulan pakai baju putih. Artinya bahwasanya surga itu terlebih putih dan yang terlebih kasih suatu kepada Allah, maksudnya yang disenangi oleh Allah adalah suatu yang putih. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bisus thiyab al-bayt, maka pakai pakaian yang putih. Nah, gitu ya. Nanti kain kafan juga warna putih. Pakai olehmu kain yang putih, yakni baju atau sorban atau barang sebagainya, maka bahwasanya yaitu terlebih suci dan terlebih baik. Dan kafankan oleh kamu di dalamnya akan mayit kamu dengan kain kafan warna putih. Dan sunnah pada hari Jumat itu memakai sorban. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallah wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amain yaumal jum'ah." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang pakai sorban. Ini bahaya nih. Hasil pengajian ini kayaknya Jumatnya mulai nyari sorban juga. Datang Jumat pakai sorban. Pak, sorban itu dari dulu sebenarnya bukan kiai sebenarnya. Bukan atribut ustaz bukan. Nah, kita hari ini sekarang yang pakai peci bukan kita aja, Pak. Yang pakai peci, maaf sekarang pendeta banyak pakai peci. Itu ditemukan tuh pendeta datang ke Indragiri di Riau sana. Jadi pakai peci, Pak, rombongan pakai peci. Pakai peci, pakai selempang. Selain nyebut nama-nama Tuhan mereka, ya, nyebut pakai barakallah lagi. Nah, jangan kita pikir cuma kita nyebut barakallah. Mereka udah pakai barakallah juga, Pak. Bahaya nggak? Pecinya sama, ada yang pakai peci putih, ada yang pakai peci hitam. Kan dulu yang nama pakai peci Pak Haji kalau peci putih. Nah, kalau ustaz ya pakai sorban, peci gitu ya. Sekarang yang pakai peci bukan kita aja, pendeta. Maka kita tambah identitasnya. Kalau hari Jumat jangan sekedar pakai peci. Kalau mau ikuti kitab ini, fadilahnya kalau mau ngikutin sunnahnya pakai sorban. Sorbannya itu warna putih. Kalau kita pakai sorban warna putih hari Jumat, Allah bersolawat kepada kita. Kalau Allah bersolawat kepada kita, berarti rahmatnya turun. Sedikit lagi. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala dan malaikatnya itu mengucap sholawat atas orang yang memakai sorban pada hari Jumat. Dan sunnah mencuci badan, menghilangkan bau-bau yang busuk pada badan
dan menghilangkan yang cemar-cemar pada badan dan bersiwak. Ya. Jadi sunnah bersiwak yang segala macam bau jangan sampai ada. Bau jengkol, bau petai liburkan dulu tuh hari Jumat. Sunnah bersiwak pakai siwak dan menyukur rambut, menyukur bermacam-macam bulu. Jadi macam-macam ya. Ini apa namanya? Fitrah ya, fitrah. Yang namanya jenis bulu-bulu itu kalau hari Jumat harus bersih. Dan barang sebagainya seperti yang disebut di dalam bab thaharah. Ketiga, ada yang ketiga, sunnah memakai bau-bauan atau wangian terlebih harum, yang paling harum seperti kasturi dan barang sebagainya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, barang siapa yang suci kainnya, niscaya sedikit duka citanya. Dan barang siapa bagus wangiannya, niscaya bertambah akalnya. Jadi kalau kita pakai parfum, carilah parfum yang paling wangi. Kalau kasturi, yang kasturi apa Pak yang paling wangi Pak? Itu urusannya tukang minyak wangi itu paling tahu. Nanti kalau kita pakai minyak wangi, jangan kita sendiri, bagiin kepada sebelah. Kalau kita share, kita bagi-bagiin kepada teman-teman Jumat itu, saudara-saudara kita, itu nambah akal. Nambah akal. Apa hubungannya? Itu bisa dicek. Wangi alkohol dengan wangi yang non alkohol itu berbeda. Saya percaya wangi itu nambah akal. Karena sering wangi-wangi yang non alkohol itu kalau kita ngantuk, hilang ngantuknya. Kan kalau orang lagi ngaji kitab supaya hilang ngantuk, ngerokok. Ada kopi. Sebenarnya kalau nggak merokok, nggak ada kopi, bisa pakai parfum, wangi-wangian. Makanya maksud nambah akal itu ya bukan berarti ini ya, yang ini aja lah, yang bisa kita tangkap. Yang jelas kalau kita hari Jumat pakai parfumnya non alkohol, berarti jangan pakai yang alkohol, pakai yang non alkohol. Makanya bahasa non alkohol itu minyak ator namanya, minyak ator. Jadi wangi-wangi ini yang saya kira itu sampai ketiga adatnya, masih panjang tentang Jumat. Nah pada dasarnya bapak sekalian, kita ini disuruh oleh guru-guru ya, para ulama, para sholihin, orang-orang yang punya fadilah yang tinggi, mengajarkan. Imamul Ghazali itu mengajarkan bahwa kalau kita Jumat itu harus serius. Hari ini Jumat itu masih terjaga, jemaahnya banyak, alhamdulillah. Jemaah Jumat itu masih terjaga tuh. Walaupun sholat 5 waktunya enggak, kadang sholat Jumatnya jalan tuh, alhamdulillah. Tapi tentu saja Jumat kita itu sering mepet waktunya. Kadang tidak ada persiapan untuk Jumat, tahu-tahu azan baru datang. Kadang DKM harus ngasih tahu duluan, Jumat hari ini jam sekian, supaya orang ada jemaahnya. Karena ada DKM yang udah khawatir, udah mau azan dan jemaahnya masih jarang-jarang, masih dikit. Nggak di sini Pak, ada di tempat lain. Mungkin nggak jauh dari sini juga. Ada yang kalau Jumat itu DKM bimbang, bukan bimbang khotibnya, bimbang jemaahnya itu masih dikit, masih berapa orang. Memang tradisinya kalau udah azan baru datang. Ada nggak Pak gitu Pak? Saya tuh soalnya memang ada. Maaf ada juga di satu masjid. Saya itu khutbah, saya lihat betul tuh jemaah. Tapi masjidnya masjid perumahan. Jemaahnya pakai baju kaos sobek lagi. Memang ikut sunnah juga, warna kaosnya putih. Tapi baju itu dalaman Pak. Itu baju dalaman. Kalau kita lihat, ya
gimana ya? Memang begini sih, hari ini kita itu terbelah. Ada yang bilang begini, agama itu kan substansinya Ustaz lebih penting daripada formalistik. Kalau kita memahami bahwa sunnah-sunnah sebenarnya substansi itu hakikatnya, tapi soal zahirnya tetap harus diikuti. Walaupun memang kita nggak boleh menghakimi orang ya, kita nggak boleh menghakimi orang. Secara fikih kita boleh mengatakan Jumat itu harus begini, harus begini. Tapi kalau kita mengkaji ingin jadi orang yang sesuai dengan syariat, fikihnya tepat, tasawufnya tepat, akhlaknya dapat, ya begini seperti ini. Jumatnya pakai baju yang rapi, yang bersih, wangi. Nah, berarti dia bukan hanya substansi, berarti dia tahu. Jangan sampai salah paham. Baju itu nggak penting. Jumat itu yang penting hati. Karena kita itu baju kaos nggak apa-apa kok. Yang penting hati. Ngapain pakai sorban? Ngapain pakai sorban? Ujung-ujungnya merasa paling suci. Nah, hati ini sebenarnya framing semua. Framing semua. Yang ngaji ini Pak, kita yang ngaji ini Pak. Buat kita yang ngaji ini, saya sudah sampaikan seperti ini sunnahnya hari Jumat. Berarti jangan kita sampaikan dulu, buru-buru sampaikan ke orang. Kita belajar dari kajian ini, kita mengamalkan. Dari sunnah-sunnah ini apa dulu nih yang bisa kita terapkan? Kalau pakai sorban agak malu, ya nggak usah dulu pakai sorban. Daripada pakai sorban nanti kembali, karena nggak siap, mentalnya nggak siap, kan kembali pakai sorban Pak. Yang ekornya di mana gitu, nanti repot juga. Emang sorban sekarang kan ada, kalau pesan online itu sorban yang jadi, nggak perlu pakai digulung-gulung lagi. Ada yang jadi. Nah kalau nggak siap jangan dulu, cari yang siap-siap aja. Setidaknya pakai baju putih, pakai baju gamis putih, atau nggak siap, ya setidaknya pakai baju koko lah. Belajar untuk siap hari Jumat. Insya Allah Pak ya, mudah-mudahan semua kita ini memuliakan hari Jumat, sehingga diajarkan para ulama, kita ikuti pelan-pelan sampai waktunya Allah tetapkan kita jadi orang-orang yang memuliakan, yang dimuliakan Allah. Amin. Amin. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap kajian kita itu tidak hanya sebatas di kepala kita, tidak hanya sebatas hafalan, tapi kita juga diberi hidayah taufik. Kita diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan ilmu. Amin. Amin. Apalah artinya kita paham, kita hafal, tapi kita tidak mengamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diambil itu seperti pohon yang tidak berbuah. Mudah-mudahan semua kita diberikan oleh Allah hidayah untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bi barakatihim wa ajina al-husna bi hurmatihim wa abidna fi tariqatihim wa ma'afatihim min fitani. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-'afafa wal ghina wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka al-'uluma wal hikam wa futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.